Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Karena atas limpahan nikmat karunia serta kesempatan dan kesehatan yang diberikannya kepada kita semua, hingga saat ini kita dapat sama-sama beribadah sholat Jumat di masjid yang agung ini dalam keadaan sehat, lindungan Allah dan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Salawat sinareng salam mugi Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan urang sadaya
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan umat yang terbaik, pembawa risalah kebenaran bagi seluruh alam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, setelah kita mungkin pada 1 Syawal, 2 Syawal atau hari-hari pada bulan Syawal berikutnya, ada budaya, ada adat yang sangat bagus. Bahkan ini merupakan sebuah tuntunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita bersilaturahim, saling memaafkan, kita telah sama-sama ibrah, belajar mendatangi alam barzah, mendatangi pekuburan-pekuburan para wong tua orang sadaya, sahabat kita yang telah mendahului kita. Di sini kita perlu memahami bahwa kenyataan yang pasti yang dihadapi oleh makhluk yang bernyawa adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya tiba. Seperti yang pernah dialami oleh sahabat kita, jamaah kita yang sama-sama sering sholat di sini. Belum lama kemarin-kemarin sahabat kita almarhum Mas Edi Sutrisno bin Muhammad Salim telah meninggalkan kita semua, dan kita pun pasti akan mengikutinya dengan cara, dengan cerita, dengan histori atau sejarah yang mungkin berbeda. Karena kematian ada yang datang tiba-tiba, ada pula kematian yang datang karena kecelakaan, karena musibah alam. Ada juga kematian datang yang tidak pernah dinyana. Sedang sholat, bahkan selesai khutbah, ada yang tiba-tiba dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti bahwa kematian adalah rahasia ilahi. Seperti yang dijelaskan, caranya kematian ini penuh dengan misteri. Kematian seharusnya menjadi pengingat untuk mempersiapkan diri dengan amal kebaikan dan mengikuti sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya para sahabat-sahabat nabinya. Di dalam menghadapi kematian, Rasulullah mengajarkan beberapa amalan yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pemakaman. Salah satunya adalah berdoa untuk jenazah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, disebutkan bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dan sering mengingatkan kepada para sahabat untuk sering-sering mendoakan jenazah setelah dikuburkan. Ini bukti sabda beliau, istaghfiru li ahikum wasalu lahu tasbita fa innahul ana tus'al. Demikian hadis Nabi, yang artinya mohonkanlah ampunan dan keteguhan hati bagi saudaramu ini, karena ia di sini adalah orang yang baru dikuburkan, sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini kita belajar bahwa salah satu amalan yang utama setelah pemakaman adalah berdoa agar Allah memberikan ampunan dan keteguhan pada saudara kita yang telah tiada. Doa tersebut bisa dilakukan baik secara orang per orang atau individu, bisa juga dilakukan secara berjamaah atau bersamaan, baik dalam keadaan berdiri atau duduk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan doa sebagai satu cara menunjukkan kasih sayang kepada saudara kita yang telah meninggalkan dunia yang penuh dengan makna dan misteri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain doa, amalan lain yang sangat dianjurkan adalah takziah. Takziah kepada siapa? Takziah kepada keluarga yang sedang berduka, yang baru saja ditinggalkan orang yang dicintainya. Kalau kita fahami bersama, secara lughatul Arabiyah, takziah itu berasal dari kata azza ya'izu, yang artinya menguatkan atau menyabarkan. Maksud dari takziah adalah menghibur dan memberikan nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan agar mereka tetap sabar dan tabah menghadapi musibah yang dengan kepastian bahwa maut adalah sebuah keniscayaan atau pasti akan datang. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk meringankan beban mereka yang sedang berduka. Misalnya contoh-contoh yang bagus, adat istiadat atau budaya yang sudah menjadi ciri sabumi cara sadesa lamun cek Sunda nama, yaitu kita gotong royong menyediakan makanan. Bahkan sebelum menyediakan makanan, kita sudah betul-betul semangat menggali kubur, membantu dan meringankan keluarga yang dalam ini menghadapi musibah kematian orang yang dicintainya. Setelah itu takziah, ringankan beban penderitaan, beban kehidupan pada saat sedang berduka dengan menyediakan makanan bagi keluarga jenazah di hari-hari sedang berkabung atau sedang berduka cita. Jadi jangan malah sebaliknya, direpotkan bahkan diberatkan kondisi ekonominya. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran bersama. Bukan masalah tahlilan yang dilarang, tetapi tahlilan adalah bentuk budaya, kebiasaan adat istiadat yang penuh dengan makna dan kebaikan. Teruskan, itu adalah sebuah kebudayaan yang bagus, tetapi ringankan beban penderitaan orang yang sedang berduka. Jangan sampai ketika ada permasalahan berkembang di masyarakat, setelah meninggal orang yang miskin jarang didatangi untuk takziah, untuk tahlilan. Tetapi ketika yang meninggal orang kaya, semua berduyun-duyun, semua ambil bagian, sehingga terkesan bahwa Islam seperti yang matre, Islam seperti yang serba harus dibayar. Ini adalah budaya yang sudah bagus, mari kita rawat dan kita perbaiki ke depan. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, ada yang kadang-kadang sahabat kita yang berbeda agama, bahkan bersamaan akidahnya dan agamanya, tetapi menyalahkan bahwa tahlilan katanya haram. Padahal kalau kita maknai, kebiasaan baik ini adalah sebuah bentuk atau cara meringankan beban dan penderitaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita. Masih ada yang mengharamkan, tetapi yang dimaksud diharamkan di sini adalah memberatkan kondisi orang yang sedang susah, bukan tahlilannya, bukan doa bersamanya. Ini sering disalahfahami karena perbedaan-perbedaan di masyarakat kadang-kadang diperuncing oleh oknum yang beragama Islam yang pemahamannya belum toleransi dalam memahami akidah Islam yang begitu luas dalam memahami Islam itu sendiri. Jadi kesimpulannya, tahlilan, budaya ngaji bersama itu adalah kebudayaan. Jangan diyakini itu merupakan ibadah, tetapi itu merupakan sebuah peneguhan dan menghibur supaya ahlul atau ahli yang ditinggalkan orang yang telah meninggal terhibur dan terkuatkan imannya supaya selalu sabar dalam menghadapi musibah.
Namun yang paling penting, mari kita perbaiki, ringankan beban berat orang yang sedang berduka. Mungkin caranya tetangga, sahabat-sahabat kirim beberapa persediaan untuk tidak merepotkan sohibul musibah. Jadi ini adalah sebuah terobosan-terobosan yang harus disepakati dan harus dijunjung tinggi, bahwa semangat gotong royong, semangat berat sama dipikul, semangat ringan sama dijinjing adalah ini ajaran Islam yang penuh dengan kesucian dan kemuliaan. Jadi hari gini masih memperdebatkan perbedaan antara perbedaan organisasi politik, sudah ketinggalan zaman. Umat Islam sejatinya adalah saudara. Berbeda itu bukan untuk bertikai, bukan untuk saling menghujat dan moyokan, tetapi perbedaan-perbedaan di sini mudah-mudahan menjadi ladang fastabiqul khairat, ladang ibadah kita berlomba kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunda untuk bertakziah kepada keluarga Zafar selama tiga hari. Ini sejarah. Dan ketika beliau mendatangi mereka, beliau itu di dalam takziah menasihati untuk tidak meratapi kepergian orang yang dicintainya, yaitu meninggalnya Zafar. Ya. Tetapi belajarlah, Zafar menghadapi mati, menghadapi maut atau meninggal dunia adalah sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua makhluk Allah yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Itu pasti, kita jangan ingkari. Jadi kita harus siap-siap membekali diri dengan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabku ala ahi ba'dal yaum, janganlah kalian menangisi saudaraku sesudah hari ini. Maksudnya Nabi pun pernah meneteskan air mata ketika ditinggal pergi atau mautnya cucu, tetapi itu adalah tetesan bahagia, ya, tetesan atau yang namanya air mata yang keluar secara manusiawi, ya, bahagia menghadapi kematian, bahwa ini adalah karunia Allah. Jadi ini adalah kepastian Allah. Jadi bukan kita menghibah, meratapi, kemudian meraung-raung secara berjamaah. Nah, ingatkan dalam hal-hal kematian kita tidak diperbolehkan meratapi atau menangis yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masa berkabung biasanya berlangsung 3 hari, takziah dapat dilakukan kapan saja jika diperlukan. Kapanpun ada keluarga yang membutuhkan penghiburan dan dukungan, kita dianjurkan untuk hadir, menghibur dan menguatkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Islam, segala bentuk ibadah harus mengacu pada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan dari Muslim dari Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi kata Nabi, siapa saja yang mengerjakan suatu perbuatan agama, ini perbuatan agama itu perbuatan ibadah, menganggap ini ibadah yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan ibadah itu akan tertolak. Jadi Islam itu gampang, tetapi jangan dianggap sepele, harus difahami. Kita harus menuntut ilmu tentang Islam supaya selamat dunia dan akhirat. Hadis ini mengingatkan kita agar berhati-hati di dalam mengamalkan ajaran Islam. Tidak boleh ajaran agama dilakukan secara serampangan tanpa ilmu, karena orang yang berilmu pasti hidupnya akan tercerahkan.
Ibadah dengan ilmu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah yang tanpa ilmu, maka menurut hadis ini akan tertolak. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah bahkan mengecam segala bentuk ratapan atau nihayah atau niyahah, ya maksudnya, yaitu berkumpul untuk menangisi jenazah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi bersabda, yang artinya ada 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang sangat susah untuk ditinggalkan. Kata Nabi, yang pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Kemudian yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang keempat, meratapi mayit atau niyahah. Kemudian beliau juga bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan berpakaian dari tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Ini hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka marilah kita memperbaiki cara kita menghadapi kematian, baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan keluarga yang berduka. Hindari perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam agama dan fokuslah pada amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Semoga Allah memberikan ampunan kepada saudara-saudara kita yang telah tiada dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang ikhlas mengamalkan Islam dengan kondisi sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah dengan keikhlasan dan ketulusan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita secara langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha